limit fungsi trigonometri. Nah, untuk mempermudah perhitungan kita dalam limit fungsi trigonometri, kita wajib hafal dulu rumus dari limit trigonometri itu sendiri ya. Rumusnya itu seperti ini. Yang pertama, jika limit X mendekati 0, ini harus mendekati 0 ya. Jika sin AX per BX, atau kita balik menjadi AX per sin BX, itu nilainya langsung saja koefisien dari variabel X-nya ya, yaitu menjadi A per B. Ini A per B, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, jika limit X mendekati 0, tangan AX per BX, atau dibalik menjadi AX per tangan BX, itu juga sama ya. Tinggal kita hitung koefisiennya, yaitu A per B. Kemudian jika sin AX per sin BX, atau tangan AX per tangan BX, itu juga sama ya. Langsung aja koefisiennya, yaitu A per B. Kemudian limit X mendekati 0, sin AX per tangan BX, atau dibalik menjadi tangan AX per sin BX, itu juga sama ya. Tinggal kita hitung koefisiennya menjadi A per B. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh ya. Yang pertama, limit X mendekati 0 sin 5X per 3X. Nah, berarti ini langsung aja kita koefisiennya ya. Maka nilainya adalah 5 per 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, X dikurang 2 sin X per tangan X. Nah, ini kan bentuknya pengurangan nih. Kalau bentuknya pengurangan seperti ini, cara penulisannya boleh kita pisahkan ya, menjadi seperti ini. X per tangan X, kemudian karena pengurangan berarti dikurang 2 sin X per tangan X. Seperti itu ya. Sama dengan, nah ini untuk X per tangan X, ini kan koefisiennya 1, ini juga 1 ya. Berarti 1 per 1 dia nilainya 1. Kemudian dikurang, ini 2 tetap ya, 2 dikali. Nah ini sin X per tangan X ya, yang ini. Sin X per tangan X itu kan koefisiennya di sini 1, di sini 1. 1 per 1 juga 1. Jadi nilainya sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang ketiga. Limit X mendekati 0, tangan 2X per sin 3X plus X. Nah, ini mah caranya tidak bisa kita kerjakan seperti contoh yang kedua ya. Kenapa? Karena di sini mah yang bentuk penjumlahannya itu adalah penyebutnya. Jadi tidak bisa kita pisahkan seperti ini ya. Nah, cara pengerjaan untuk yang ketiga ini tinggal kita kalikan aja dengan yang atas kita kalikan dengan 1 per X gitu ya. Kemudian yang bawahnya pun kita kalikan dengan 1 per X. Nah, nanti ini yang dikalikan dengan 1 per X itu ini ya semuanya. Nah, gitu ya. Kenapa kita kalikan dengan 1 per X per 1 per X? Nah, ini biar memudahkan kita dalam perhitungan selanjutnya ya. Dan ini pun tidak akan merubah nilai. Kenapa? Karena kan 1 per X dibagi dengan 1 per X itu dia nilainya 1 ya. Jadi tidak akan merubah nilai ini. Maka nanti menjadi seperti ini ya. Tangan 2X dikali 1 per X kan menjadi tangan 2X per X. Kemudian sin 3X dikali dengan 1 per X menjadi sin 3X per X. Kemudian X dikali 1 per X menjadi X per X. Nah, jika sudah seperti ini kan tinggal kita hitung koefisiennya aja ya. Yaitu 2 per 1. 2 per 1 sama dengan 2. Kemudian dibagi sin 3X per X. Ini koefisiennya 3, ini koefisiennya 1. 3 per 1 berarti 3 ditambah X dibagi X itu nilainya 1 ya. Maka nilainya menjadi 2 per 4. Atau jika kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang keempat. Sin kuadrat 4X per X kuadrat sama dengan, nah jika bentuknya kuadrat, ini kita pisahkan dulu ya cara penulisannya menjadi seperti ini. Limit X mendekati 0, ini sin kuadrat 4X itu maksudnya sin 4X kuadrat. Nah gitu ya. Jadi nanti kita pisahkan menjadi sin 4X dikali sin 4X. Kemudian yang X kuadrat pun kita pisahkan menjadi X dikali X ya. Nah ini sin 4X per X dia akan menjadi 4 per 1 ya. Sama dengan 4.
Kemudian yang keduanya pun sama ini. Sin 4x per x dia juga menjadi 4 per 1, 4. Nah, gitu ya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, pembahasan kita kali ini adalah limit-limit yang jika kita substitusikan nilainya itu menjadi 0 per 0 ya. Jadi nggak akan kita cek lagi. Jadi ini mah soal-soal yang saya buat di sini itu udah pasti kalau kita substitusikan nilainya menjadi 0 per 0 ya. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kita tentang limit trigonometri, kita masuk ke soal-soalnya ya. Soal yang pertama, nilai dari limit x mendekati 0 sin 4x dikurang sin 2x per 6x adalah titik-titik. Nah, ini bentuknya pengurangan, jadi boleh kita pisahkan dulu ya cara penulisannya. Menjadi limit x mendekati 0, ini menjadi sin 4x per 6x, kemudian dikurang sin 2x per 6x. Ya, seperti itu. Sama dengan, nah ini bisa langsung koefisiennya ya, menjadi 4 per 6, kemudian dikurang 2 per 6. 2 per 6 sama dengan 4 dikurang 2 kan 2 ya, jadi 2 per 6, atau kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, jadi jawabannya yang B. Kemudian soal yang kedua, nilai dari limit x mendekati 0, 4 sin kuadrat 2x per x dikali tangen 2x. Nah, ini karena bentuknya kuadrat, kita pisahkan dulu ya, menjadi limit x mendekati 0, 4 dikali sin 2x dikali sin 2x. Nah, seperti itu ya. Kemudian dibagi ini x dikali tangen 2x. Berarti kita tulis di sini x dikali tangen 2x. Nah, seperti itu ya. Sama dengan, nah ini dia 4 tetap. Kemudian dikali sin 2x per x. Ini kan nilainya menjadi 2 per 1 ya. 2 per 1. Kemudian dikali sin 2x per tangen 2x. Ini kan nilainya menjadi 2 per 2 ya. Sama dengan, ini 2 per 2 kan 1. Kemudian 4 dikali 2, 8. Nah, jadi jawabannya yang E. Selanjutnya soal yang ketiga. Limit x mendekati 0, 4x cos x per sin 3x ditambah sin x. Nah, ini cara pengerjaannya. Karena ada bentuk cos, kita kali dua-duanya ya dengan 1 per x per 1 per x ya. Sama dengan limit x mendekati 0, ini dikali 1 per x menjadi 4x cos x per x gitu kan. Kemudian dibagi sin 3x dikali 1 per x menjadi sin 3x per x. Kemudian ditambah sin x dikali 1 per x menjadi sin x per x. Nah, seperti itu ya. Sama dengan limit x mendekati 0. Ini kan 4x cos x dibagi x, kita coret x yang ini ya. Nah, gitu ya. Sisanya menjadi 4 cos x. 4 cos x. Kemudian dibagi sin 3x per x. Ini kan dia menjadi 3 per 1 ya. Atau kita tulis menjadi 3. Ditambah sin x per x itu 1 per 1. Berarti nilainya 1 ya. Sama dengan, nah 4 cos x ini kita ganti nilai x-nya menjadi 0 ya. Karena ini kan x-nya mendekati 0. Menjadi 4 dikali cos 0 dibagi 3 tambah 1, 4. Sama dengan 4 bagi 4 kan 1. Cos 0 itu dia nilainya 1 ya. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Soal yang keempat, nilai dari limit x mendekati 0, 2x kuadrat ditambah x per sin x adalah titik-titik. Nah, ini mah bentuknya aljabar ya. Kalau kalian menemukan bentuk aljabar, lebih baik kalian faktorkan terlebih dahulu ya. Nah, cara untuk memfaktorkannya, ini kita tulis dulu ya limitnya, x mendekati 0. Nah, ini kan sama-sama ada variabel x ya. Ini variabel x, ini variabel x. Nah, kita keluarkan variabel x-nya menjadi x dalam kurung 2x ditambah 1 ya. Karena ini kalau kita kalikan ke dalam, x dikali 2x nilainya 2x kuadrat, kemudian x dikali 1 nilainya x ya. Dibagi
sin X. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini X per sin X. Nah, ini kan nilainya menjadi 1/1 ya. Jadi bisa kita tulis sama dengan limit X mendekati 0, ini menjadi 1 dikali 2X plus 1. 2X plus 1 ya. Sama dengan, nah ini nilai X-nya tinggal kita substitusikan. Menjadi 2 dikali 0 ditambah 1. Sama dengan 1. Nah gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Soal yang kelima, limit X mendekati 1 sin Pi X dikurang Pi per X min 1. Nah ini kalau kita perhatikan, Pi X dikurang Pi ini bisa kita faktorkan ya, menjadi limit X mendekati 1 sin. Nah ini karena sama-sama ada Pi, Pi-nya bisa kita keluarkan ya, menjadi Pi dalam kurung X dikurang 1. Nah gitu ya, ini kan Pi dikali X, jadi Pi X. Pi dikali min 1 menjadi min Pi. Seperti itu ya. Kemudian dibagi X min 1. Nah gitu ya. Sama dengan, nah ini X-nya kan tidak mendekati 0 ya. Kita rubah dulu menjadi mendekati 0. Menjadi limit X. Nah satu ini kita pindah ruaskan menjadi min 1 gitu kan. Maka nanti dia mendekati 0. Kemudian ini tetap ya kita tulis ulang. Menjadi sin Pi dikali X min 1 dibagi X min 1. Nah, kemudian X min 1 ini boleh kita misalkan. Kita misalkan X min 1 ini dia sebagai P ya. Nah, maka nanti soalnya bisa kita tulis menjadi limit P mendekati 0. Kemudian ini menjadi sin Pi. Ini kan X min 1-nya menjadi P ya. P per X min 1-nya menjadi P. Sama dengan, nah ini boleh langsung ya, karena kan ini sama-sama sin P per P. Jadi kita bagi koefisiennya. Kalau yang ini koefisiennya Pi, kalau yang ini koefisiennya 1. Berarti Pi per 1 atau nilainya sama dengan Pi. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang C. Soal yang keenam, limit X mendekati 0 tangen 2X dikali tangen 3X per 3X kuadrat. Nah ini yang 3X kuadratnya kita uraikan ya, menjadi limit X mendekati 0 tangen 2X dikali tangen 3X. Kemudian dibagi, nah 3X kuadrat kita tulis menjadi 3X dikali X. Nah seperti itu ya. Sama dengan, nah tangan 2X per 3X ini dia akan menjadi 2/3 ya, langsung 2/3. Kemudian dikali tangan 3X per X ini dia menjadi 3/1. 3/1. Maka nilainya menjadi, ini 3 kita coret ya, 2 dibagi 1, 2. Nah gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Soal yang ketujuh, limit X mendekati 3, X dikali tangen 2X min 6 per sin X min 3. Nah ini karena 2X min 6 bisa kita faktorkan, jadi kita faktorkan terlebih dahulu ya. Menjadi limit X mendekati 3, ininya X dikali tangen, nah ini 2-nya kita keluarkan ya, menjadi 2 dalam kurung X min 3 ya. Karena kan 2 kali X, 2X, 2 kali min 3, min 6. Kemudian dibagi sin X min 3. Nah, seperti itu ya. Nah, ini 3-nya boleh kalian pindah ruaskan dulu ke sebelah kiri ya. Seperti soal yang nomor 5 tadi. Atau boleh juga langsung ya. Karena kalau kita perhatikan, bentuk ini boleh langsung. Kenapa? Karena ininya sama, X min 3, X min 3 ya. Jadi ini boleh langsung kita bagi koefisiennya, yaitu menjadi limit X mendekati 3, ini X-nya dia tetap, kemudian, nah ini kan koefisiennya itu 2, di sini koefisiennya 1 ya, berarti 2 dibagi 1, 2. Nah gitu ya, jadi 2 ini adalah nilai 2 ini dibagi dengan 1. Setelah itu, ini X-nya tinggal kita substitusikan aja ke sini ya. Karena X-nya mendekati 3, berarti ini kita rubah menjadi 3, yaitu 3 dikali 2, sama dengan 6.
Nah, gitu ya, gampang. Jadi jawabannya yang A. Soal yang ke-8, nilai dari limit X mendekati min 2, X kuadrat min 4 dikali tangan X plus 2 per sin kuadrat X plus 2. Nah, ini karena ada bentuk aljabar ya, X kuadrat min 4, ini kita faktorkan dulu ya. Ini merupakan bentuk selisih 2 kuadrat ya. Jadi kalau kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat, maka nanti cara untuk memfaktorkannya itu A ditambah B, kemudian dikali A dikurang B. Seperti itu ya. Nah, X kuadrat min 4 ini bentuknya sama dengan yang ini ya, yaitu menjadi X kuadrat dikurang 2 kuadrat ya, sama aja. Maka nanti cara untuk memfaktorkannya, ini limitnya kita tulis dulu ya. Limit X mendekati min 2. Nah, ini kita faktorkan menjadi X plus 2 dikali X min 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian dikali tangan X plus 2 dibagi. Nah, sin kuadrat ini kita pisahkan ya. Menjadi sin X plus 2 dikali sin X plus 2. Nah, seperti itu ya. Ini boleh langsung ya. Atau kalian min 2-nya mau dipindahkan dulu silahkan ya. Kemudian nanti dimisalkan silahkan ya. Tapi di sini saya ingin kerjainnya langsung aja ya. Menjadi sama dengan limit X mendekati min 2. Nah, ini X plus 2 dengan sin X plus 2 ini kan sejenis ya. Karena ininya sama, jadi boleh kita langsung kerjakan koefisiennya, yaitu di sini kan 1, di sini juga 1 ya. 1 per 1 berarti 1 dikali. Nah, ini X min 2 dia tetap X min 2. Kemudian yang ini ya. Nah, ini kan X plus 2-nya sama nih. X plus 2, X plus 2 sama, jadi boleh langsung, yaitu 1 per 1. Nilainya 1. Sama dengan, nah, sekarang kita ganti nilai X-nya menjadi min 2 ya, karena di sini X-nya mendekati min 2. Menjadi min 2 dikurang 2. Nah, ini 1 kali 1 kan dia nilainya 1 ya, jadi nggak kita tulis. Sama dengan min 2 dikurang 2, min 4. Nah, jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Soal yang ke-9. Nah, ini ya soalnya. Ini cara pengerjaannya sama dengan yang ke-8 tadi ya. X kuadrat min 1 ini kita faktorkan terlebih dahulu menjadi limit X mendekati 0. Ini juga bentuknya selisih 2 kuadrat ya. Karena kan ini sama aja dengan X kuadrat min 1 kuadrat ya. Dia menjadi X plus 1 dikali X min 1. Kemudian dikali dengan sin 6X. Dibagi. Nah, ini karena ketiga-tiganya ada variabel X, kita faktorkan ya, atau kita keluarkan X-nya. Menjadi X dalam kurung, ini berarti sisanya menjadi X pangkat 2 ya. Kemudian yang ini menjadi 3X. Kemudian yang ini dia menjadi positif 2 aja. Nah, gitu ya. Kemudian limit X mendekati 0. Yang atas kita tulis kembali ya. X plus 1 dikali X min 1 dikali dengan sin 6X. Dibagi X. Kemudian X kuadrat ditambah 3X plus 2 ini kita faktorkan. Ini kan menjadi seperti ini ya. Di sini X, di sini X gitu ya. Dijumlahkan dia bernilai 3. Kemudian dikalikan dia bernilai 2. Kira-kira berapa dan berapa? Nah, betul ya. 1 dan 2 ya. 1 tambah 2, 3. 1 kali 2, 2. Berarti kita tulis di sini plus 1, di sini plus 2. Kemudian ini menjadi limit X mendekati 0. Karena di sini sama-sama ada X plus 1, X plus 1, ini boleh kita coret ya. Jadi nilainya kan jadi 1. Kemudian ini X min 1 dia tetap X min 1 sin 6X dikali sin 6X dibagi dengan, nah yang X ini saya simpannya di sini ya. Biar nanti bisa langsung ya. Kemudian ini X plus 2 saya simpan di sini. X plus 2. Nah, seperti itu ya. Nah, ini menjadi limit X mendekati 0. Ini X min 1 per X plus 2. Kemudian dikali. Nah, ini kan nilainya bisa menjadi 6 per 1 ya.
6 per 1 kan 6. Nah, selanjutnya nilai X ini kita ganti dengan angka 0 ya, karena X-nya mendekati 0. Sama dengan 0 dikurang 1 per 0 ditambah 2 dikali 6. Sama dengan min 1 per 2 dikali 6. Sama dengan min 3. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang A. Soal yang terakhir ya, yang ke-10. Nilai dari limit X mendekati A, ini X min A per tangan X min A ditambah 3X min 3A. Nah, di sini 3X min 3A-nya kita faktorkan ya. Dia menjadi limit X mendekati A, X min A dia tetap X min A dibagi, ini tangan X min A-nya tetap, kemudian ditambah, ini karena sama-sama ada angka 3, berarti kita tulis 3-nya di depan, ini menjadi X min A. Nah, gitu ya. Selanjutnya, untuk mengerjakannya, ini kan nggak bisa langsung ya, karena ini bentuknya penjumlahan. Nah, caranya kita kalikan yang atas dan yang bawah ini dengan 1 per X min A ya. Per, ini juga sama, kita kalikan dengan 1 per X min A. Nah, gitu ya. Biar nanti memudahkan kita dalam perhitungannya. X min A dikali 1 per X min A. Jadi bisa kita tulis X min A per X min A gitu kan. Kemudian dibagi tangan X min A dikali 1 per X min A. Dia akan menjadi tangan X min A per X min A ditambah 3X min A. Ini juga sama ya, kita kalikan dengan yang ini. Menjadi per X min A. Nah, gitu ya. Sama dengan ini X min A dibagi X min A, dia nilainya 1 dibagi. Nah, ini pun sama ya. Tangan X min A per X min A bisa langsung koefisiennya menjadi 1 per 1 kan. Ini 1, ini 1, 1 per 1 nilainya 1. Kemudian ditambah, ini 3 dia tetap dikali X min A dibagi X min A. Dia nilainya 1 ya. Jadi udah seperti ini. Sama dengan 1 per 1 tambah 3, 4. Nah, jadi nilainya 1 per 4 ya. Jawabannya yang B. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di part keduanya ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.